Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, materi 7, pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran melalui bermain. Next. Kelompok kami terdiri dari Mariska Nurdiansyah dengan akhiran NIM 043, Soniawati dengan akhiran NIM 055, Eka Yuli Nursabila dengan akhiran NIM 068, saya sendiri, Kasih Safrulina dengan akhiran NIM 078, dan yang terakhir Novia Ramadhani Wibowo dengan akhiran NIM 080. Next. Dalam materi strategi pembelajaran melalui bermain, pembahasan yang akan kami bahas terdiri dari pengertian strategi pembelajaran, konsep bermain, fungsi bermain pada anak usia dini, klasifikasi kegiatan bermain pada anak usia dini, dan pelaksanaan pembelajaran melalui bermain anak. Next. Untuk materi yang pertama, saya yang akan menjelaskan. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan bidang garapan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Trianto tahun 2009 menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk memecahkan masalah tertentu seperti tingkah laku atau tindakan yang dipakai oleh guru agar pembelajarannya berhasil, terarah, dan menyenangkan. Definisi tersebut lebih mengarah pada perbuatan yang diamati. Walaupun pengertian tersebut dapat pula mencakup tindakan kognitif yang tidak teramati. Strategi pembelajaran sifatnya sangat personal, berbeda dari satu individu ke individu lainnya, karena merupakan proses mental yang tidak tampak. Bermain sendiri merupakan seluruh aktivitas anak termasuk kegiatan kesenangannya dan metode bagaimana mereka mengenal dunia. Bermain tidak sekedar mengisi waktu, akan tapi merupakan kebutuhan anak. Lalu yang selanjutnya, menurut Fadilah tahun 2012 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pembelajaran yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan guru dan murid, termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan konsep bermain. Bermain merupakan suatu kegiatan yang melekat pada dunia anak. Bermain adalah kodrat anak. Menurut Solehuddin tahun 1996, bermain dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang bersifat volunteer, spontan, terfokus pada proses, memberikan ganjaran secara intrinsik, menyenangkan, dan fleksibel. Kegiatan bermain dikatakan spontan karena kegiatan bermain dapat terjadi tanpa ada perencanaan sebelumnya. Bermain juga mengarah pada proses. Hal ini mengandung arti bahwa yang menjadi penekanan adalah kegiatan bermain itu sendiri dan bukan apa yang dihasilkan dari kegiatan bermain tersebut. Ciri selanjutnya adalah bermain dapat memberikan ganjaran yang bersifat intrinsik. Artinya bahwa kegiatan bermain secara tidak disadari merupakan penguatan yang bersifat positif. Sejalan dengan pendapat di atas, Dworecky dalam Muslikatun R tahun 1996 mengemukakan 5 kriteria dalam kegiatan bermain, yaitu yang pertama, memotivasi intrinsik. Tingkah laku bermain dimotivasi dari dalam diri anak, karena itu dilakukan demi kegiatan itu sendiri dan bukan karena adanya tuntutan masyarakat atau fungsi-fungsi tubuh. Yang kedua, pengaruh positif. Tingkah laku itu menyenangkan atau menggembirakan untuk dilakukan. Yang ketiga, bukan dikerjakan secara baku. Kegiatan tersebut bukan dilakukan secara baku atau kaku, karena hal tersebut tidak mengikuti pola atau urutan yang sebenarnya, melainkan lebih bersifat pura-pura. Yang keempat, cara atau tujuan. Cara bermain lebih diutamakan daripada tujuannya. Anak lebih tertarik pada tingkah
perilaku itu sendiri daripada keluaran yang dihasilkan. Yang kelima, kelenturan. Bermain itu perilaku yang lentur. Kelenturan ditunjukkan baik dalam bentuk maupun dalam hubungan, serta berlaku dalam setiap situasi. Bermain juga merupakan tuntutan dan kebutuhan yang esensial bagi anak usia dini atau TK. Melalui bermain, anak akan dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai, dan sikap hidup. Bermain bagi anak tidak hanya memberikan kepuasan terhadap anak, akan tetapi bermain dapat pula membangun karakter dan membentuk sikap dan kepribadian anak. Dockett dan Fleer berpendapat bahwa bermain merupakan kebutuhan bagi anak, karena melalui bermain, anak akan memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Sejalan dengan teori tersebut, Susanto mengemukakan bahwa bermain dapat membentuk sikap mental dan nilai-nilai kepribadian anak. Di antaranya, yang pertama, dengan bermain, anak belajar menyadari keteraturan, peraturan, dan berlatih menjalankan komitmen yang dibangun dalam permainan tersebut. Yang kedua, anak belajar menyelesaikan masalah dalam kesulitan terendah sampai yang tertinggi. Yang ketiga, anak berlatih sabar menunggu giliran setelah temannya menyelesaikan permainannya. Dan yang keempat, anak berlatih bersaing dan membentuk motivasi dan harapan di hari esok akan ada peluang memenangkan permainan. Dan yang kelima, anak-anak sejak dini belajar menghadapi risiko kekalahan yang dihadapi dari permainan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk sub berikutnya yakni fungsi bermain pada anak usia dini. Fungsi bermain bagi anak usia dini dapat dijadikan intervensi yang jika dilaksanakan dengan tepat, baik menggunakan alat ataupun tanpa alat, maka hal itu akan sangat membantu perkembangan sosial, emosional, kognitif, afektif, psikomotorik pada umumnya, dan juga mengembangkan daya kreativitas pada anak. Kemudian ada beberapa fungsi dari bermain pada anak usia dini. Yang pertama adalah kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual ini anak akan merangsang perkembangan kognitif. Dengan permainan sensori motor, anak akan mengenal permukaan mana yang lembut, mana yang halus, kasar, kaku, sehingga meningkatkan kemampuan abstraksi ataupun imajinasi dari anak tersebut. Kemudian ada membangun struktur kognitif, di mana melalui permainan anak akan memperoleh informasi lebih banyak sehingga pengetahuan dan juga pemahamannya lebih kaya. Kemudian anak akan membangun kemampuan kognitif. Dalam membangun kemampuan kognitif ini, mereka akan mencakup kemampuan melalui mengidentifikasi, kemudian pengelompokan, pengurutan, mengamati, meramal, menentukan hubungan sebab akibat, dan lain sebagainya. Dengan bermain, anak-anak akan mengasah kepekaan dan juga keteraturan, urutan, dan juga waktu untuk meningkatkan kemampuan logika mereka. Kemudian selanjutnya ada bermain untuk perkembangan sosial, di mana dalam bermain ini anak akan meningkatkan sikap sosial mereka. Ketika bermain, anak-anak harus memperhatikan cara pandang lawan bermainnya. Oh, temanku ini susah ya buat diajak bersosial, gimana caranya anak ini mau bermain dengan aku, gimana caranya si anak ini mau bermain dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Itu akan meningkatkan sikap sosial pada anak tersebut. Kemudian belajar berorganisasi, di mana dengan permainan kadang diberikan tema, misalkan temanya pasar. Si anak ini belajar untuk berorganisasi, siapa yang menjadi penjual, siapa yang menjadi pembeli, siapa yang jadi anak, siapa yang jadi ibu, bapak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada bermain dan juga perkembangan bahasa. Nah, dengan bermain ini anak-anak akan mengetahui banyak bahasa karena mereka melakukan sosialisasi, karena mereka melakukan percakapan dengan teman-temannya. Yang awal mulanya misalkan si A dengan si B ini bahasanya berbeda. Si A dari Indonesia, kemudian si B misalkan anaknya dari Cina atau dari Jepang. Lalu
sekolah ke TK ini misalkan perpindahan, nah mereka akan belajar banyak bahasa dari teman-temannya tersebut. Kemudian yang keempat ada aspek perkembangan emosi, di mana mereka ini akan belajar untuk mengatur kestabilan emosi mereka, belajar rasa kompetensi dan juga cara percaya diri mereka. Ketika anak bermain dengan teman-temannya, mereka akan mengetahui, oh temanku gini ya, gimana caranya aku ini sama temanku tetap berteman. Padahal si A misal, si A ini anaknya agak egois, berarti aku harus kayak gini, kayak gini. Nah, itu akan membentuk sikap emosional pada anak tersebut. Jadi akan melatih sikap emosionalnya. Mungkin sekian dari subbab materi saya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya yang bertugas. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari strategi pembelajaran, konsep bermain, kemudian fungsi bermain pada anak usia dini. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai subbab klasifikasi kegiatan bermain pada anak usia dini. Menurut Mas Sito, tahun 2006 menjelaskan mengenai beberapa penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan anak usia dini. Antara lain, yaitu yang pertama, penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan dimensi perkembangan sosial anak yang meliputi satu, bermain secara soliter, ialah anak bermain sendiri dan dapat dibantu dengan guru. Yang kedua, bermain secara paralel, ialah anak bermain sendiri-sendiri secara berdampingan, sehingga tidak terjadi interaksi anak satu dengan anak yang lainnya. Untuk yang ketiga, yaitu bermain asosiatif, dapat terjadi ketika anak bermain bersama dalam kelompoknya. Yang keempat, bermain secara kooperatif, ialah terjadi ketika anak dengan aktif menggalang hubungan dengan anak yang lainnya untuk membahas, untuk membicarakan, untuk merencanakan, dan melakukan kegiatan bermain. Kemudian penggolongan yang kedua, yaitu penggolongan kegiatan bermain atas dasar kegemaran anak, yang meliputi yang pertama yaitu bermain bebas dan spontan, ialah kegiatan bermain yang tidak mempunyai peraturan dan aturan bermain. Jadi kegiatan ini bermainnya bebas, tidak ada aturannya, kemudian terserah anak-anak menghendaki untuk bermain apa. Untuk bermain yang kedua yaitu bermain pura-pura, ialah bermain yang menggunakan daya khayal, yaitu dengan menggunakan bahasa berpura-pura, misalnya berbuat seperti benda tertentu, keadaan tertentu, dan orang tertentu dalam dunia nyatanya tidak dikerjakan. Contohnya, di sini anak-anak bermain seperti menjadi juru parkir. Nah, seperti menjadi juru parkir, pasti nanti anak akan berkata, oh ke kanan, ke kiri. Nah, seperti itu. Itu termasuk bermain pura-pura yang mana dalam kehidupan seharinya anak-anak tersebut tidak melakukan hal tersebut. Atau contoh lain, dia berpura-pura menjadi dokter. Jadi nanti menyuntik temannya cus gitu seperti itu. Jadi dia bermain berpura-pura selayaknya anak yang mengikuti kegemaran anak. Jadi seperti itu mengenai klasifikasi kegiatan bermain pada anak usia dini. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran melalui bermain anak. Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini yaitu mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Secara alamiah, bermain adalah memotivasi anak untuk mengetahui sesuatu lebih mendalam dan secara spontan anak mengembangkan kemampuannya bermain. Yang pertama yaitu perkembangan fisik dan motorik. Melalui kegiatan bermain, anak dapat melakukan koordinasi otot kasar. Bermacam cara dan teknik dapat dipergunakan dalam kegiatan ini seperti contohnya merayap, merangkak, berjalan, berdiri, melompat, meloncat, menendang, melempar, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu perkembangan bahasa pada anak, yaitu kegiatan bermain memungkinkan anak untuk menggunakan kemampuan kognitifnya untuk memecahkan sebuah masalah, seperti contohnya kegiatan mengukur isi, mengukur berat, membandingkan, dan mencari jawaban yang berbeda. Selain itu, melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan kreativitasnya, yaitu melakukan kegiatan yang mengandung
kelenturan, memanfaatkan imajinasi dan ekspresi diri. Yang ketiga yaitu perkembangan berbahasa. Melalui kegiatan bermain, anak juga dapat melatih kemampuan bahasanya dengan cara mendengarkan beraneka bunyi. Yang keempat yaitu perkembangan sosial emosional. Melalui bermain, anak dapat meningkatkan kepekaan emosional dengan cara mengenalkan berbagai perasaan, perubahan perasaan yang membuat pertimbangan penumbuhan kepercayaan diri. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait materi strategi pembelajaran melalui bermain. Saya mewakili teman-teman kelompok, mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.